Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Putra dari kelas AF34. Saya ingin mempresentasikan aplikasi saya yang bernama Education of Cyber Security terhadap media sosial. Jadi latar belakangnya itu adalah di era digital ini semakin berkembangnya media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, platform yang saya buat ini, platform seperti Facebook dan Instagram, memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, serta mengakses berita dan hiburan secara cepat. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, media sosial juga membawa risiko keamanan cyber yang signifikan. Berdasarkan laporan tahunan dari berbagai lembaga keamanan cyber, serangan di media sosial semakin cukup meningkat. Ini menunjukkan bahwa banyak pengguna yang kurang memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka, serta tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan mengenai keamanan cyber security of education menjadi sangat penting, melalui edukasi keamanan cyber yang mendorong pengguna media sosial yang dapat diajarkan tentang pentingnya menjaga privasi, mengenali ancaman cyber seperti phishing dan malware, serta menerapkan langkah-langkah preventif seperti penggunaan kata sandi yang kuat, verifikasi 2 langkah, dan hati-hati dalam berbagi informasi pribadi. Pengenalan dan penerapan langkah dan penerapan prinsip-prinsip keamanan cyber ini bukan hanya melindungi pengguna dari risiko juga, tetapi membantu menjaga ekosistem media sosial yang lebih. Permasalahan dari education of cyber security ini adalah kurangnya kesadaran keamanan cyber. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami pentingnya keamanan cyber, seperti cara melindungi akun mereka, menjaga informasi pribadi, dan mengenali potensi ancaman. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pendidikan keamanan cyber untuk aktivitas maupun lingkungan sosial mereka. Akibatnya pengguna sering kali tiap menghadapi ancaman seperti phishing, perampasan, dan pencurian identitas. Yang kedua, minimnya pendidikan dedikasi pendidikan formal. Pendidikan mengenai keamanan cyber masih sangat terbatas di banyak universitas, terutama terkait di media sosial. Hanya kurikulum yang belum menegaskan modul materi keamanan digital, sehingga para siswa masuk anak-anak dalam remaja tidak dibekali pengetahuan yang memadai untuk menggunakan media sosial dengan aman. Yang ketiga, kurangnya edukasi cyber dari platform media sosial sendiri. Meskipun platform media sosial memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber, mereka belum sepenuhnya memprioritaskan edukasi keamanan cyber kepada pengguna. Solusinya adalah aplikasi pembelajaran cyber security ini memiliki modul interaktif belajar melalui simulasi seperti mengenali email phishing atau memilih pengaturan privasi yang aman, dan juga mencegah terjadi korban tautan palsu yang mencuri informasi pribadi. Metode dari cyber of security ini adalah yang pertama adalah workshop interaktif dan simulasi keamanan cyber. Workshop yang melibatkan simulasi ancaman cyber, misalnya simulasi phishing atau social engineering, bisa memberikan pengalaman langsung kepada peserta tentang bagaimana ancaman ini bekerja. Yang kedua, integrasi keamanan cyber dalam kurikulum universitas, yang dimana penerapan materi ini keamanan cyber di dalam kurikulum pendidikan dapat membantu mahasiswa atau siswa sejak dini memahami cara melindungi diri saat menggunakan internet terhadap media sosial. Yang ketiga adalah sertifikasi atau kursus online tentang keamanan cyber. Berbagai platform menawarkan sertifikasi atau kursus online tentang keamanan cyber. Dengan adanya sertifikasi ini, pengguna dapat lebih memahami pentingnya keamanan cyber dan juga bisa menerapkan ilmu mereka dapat kehidupan sehari-hari. Kursus ini bisa dibuat modular yang diadaptasi untuk pengguna yang tidak lanjut. Yang itu adalah tujuan. Nah, tujuan ini yang pertama itu meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber. Aplikasi ini bertujuan untuk membuat pengguna lebih sadar terhadap berbagai ancaman cyber seperti social engineering, dan penjelasan akun. Dengan pemahaman yang lebih baik, pengguna dapat lebih berhati-hati dan waspada terhadap aktivitas mencurigai di media sosial. Yang kedua, melindungi data pribadi dan privasi pengguna. Salah satu tujuan utamanya adalah membantu pengguna memahami pentingnya menjaga data pribadi dan privasi mereka. Yang ketiga itu adalah mencegah penyebaran informasi yang
salah satu berbahaya. Kasih keamanan cyber membantu pengguna mengenali berita palsu atau tautan berbahaya yang dapat menyebarkan malware atau hoax. Dengan melakukan ini, pengguna dapat menjaga diri mereka sendiri dan orang lain dari menjadi korban penipuan atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Yang keempat adalah resiko mengurangi penipuan online dan pencurian identitas. Salah satu ancaman paling umum di media sosial adalah penipuan dan pencurian identitas. Edukasi ini bertujuan untuk membantu pengguna memahami cara melindungi diri dari tindakan kriminal semacam ini dengan tidak mudah membagi informasi pribadi dan berhati-hati saat berinteraksi dengan akun yang mencurigakan. Yang kelima adalah meningkatkan ketahanan terhadap ancaman cyber untuk generasi muda. Aplikasi keamanan cyber pada media sosial bertujuan untuk membantu generasi yang lebih tangguh dan waspada terhadap ancaman cyber. Hal ini penting mengingatkan banyak anak muda yang aktif di media sosial dan pintar terhadap berbagai resiko digital. Ini bisa kita lihat yang bagian D itu bagian D ini kita bisa lihat estimasi biaya dengan berasumsi biaya total itu 1 juta, maka perkiraan biaya untuk setiap bagian adalah UX atau desain itu 30%, 30 juta, dan working dev 35% yaitu sekitar 35 juta, testing dan QA itu 35% atau sekitar 35 juta. Dan itu jadwal pelaksanaan tahap waktu estimasi adalah perencanaan 1 minggu, desain 2 minggu, pengujian 2 minggu, peluncuran 1 minggu. Yang bagian F analisis sistem usulan. Nah, di mana analisis sistem usulan ini untuk aplikasi yang memodifikasi mahasiswa. Kebutuhan utama yang muncul dari pengguna baik dosen maupun mahasiswa. Beberapa kebutuhan tersebut meliputi yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem, kebutuhan edukasi pengguna media sosial memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang resiko keamanan cyber. Yang kedua itu adalah target pengguna. Sasaran utama adalah remaja dan dewasa, dan yang aktif pengguna media sosial terhadap juga termasuk kelompok lain seperti pelajar. Kedua adalah fitur sistem yang berbentuk kategori materi edukasi. Sistem ini menyediakan materi pendidikan dalam formal, teks infografis yang membahas topik-topik keamanan cyber seperti pengguna privasi alternatif, kedua faktor identifikasi tautan berbahaya, penilaian diri simulasi keamanan, ketiga analisis teknologi yang digunakan, aplikasi web dan seluler, sistem analitik, yang keempat adalah analisis keamanan dan privasi sistem, keamanan data pengguna, proteksi dari ancaman cyber, yang kelima adalah analisis dampak berlanjutan meningkatkan kesadaran keamanan cyber, dampak jangka panjang terhadap masyarakat digital, yang ketiga adalah berlanjutan sistem. Kesimpulannya adalah analisis ini menunjukkan bahwa sistem dengan keamanan cyber di media sosial terhadap menggabungkan konten edukasi yang menarik, teknologi AI untuk interaksi real time, serta mendukung digital pengguna yang kuat dengan memperhatikan aspek biaya dan metode eksekusi yang efektif. Sistem ini berfungsi meningkatkan kualitas keamanan cyber secara luas dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah perancangan use case, perancangan aplikasi education of cyber security. Education of cyber security bersama ada login, username, email atau password, login akun Google, mengakses semua fitur utama, menyediakan rekomendasi artikel, terakhir adalah home. Nah, itu tampilan yang terakhir, yang bagian itu tampilan. Ini tampilan saya yang saya bikin melalui aplikasi Figma. Berulang tampilan login, begitu username dan password. Yang kedua adalah tampilan username dan password. Yang ketiga adalah fitur home dan login yang berfungsi utama untuk tampilan awal. Yang keempat itu mencari artikel berfungsi untuk melakukan fitur Facebook dan Instagram. Yang kelima tampilan artikel mencari contoh ancaman pada media sosial di Facebook. Yang keenam ini tampilan artikel mencari contoh ancaman pada media sosial di Instagram. Yang terakhir adalah testing. Ini testing saya halaman login, dapat masuk ke dalam sistem bagian akun pengguna berhasil, kemudian memasukkan username dan password berhasil juga, kemudian dapat mengakses ke halaman berhasil, halaman beranda itu berhasil, dan keempat pencarian artikel muncul di hasil pencarian itu berhasil, muncul halaman Facebook dan Instagram, kemudian dapat memiliki contoh sama cyber security media sosial berhasil, dan keenam pencarian media sosial di Facebook, kemudian dapat mengakses contoh kejadian ancaman cyber security di Facebook itu berhasil juga. Yang tujuh pencarian media sosial di Instagram, kemudian dapat mengakses contoh kejadian ancaman cyber security di Instagram itu berhasil. Berikut ini adalah contoh aplikasi yang saya buat lewat aplikasi Figma. Kita mencet tampilan login,
username kita ketik, sebenarnya nggak usah ketik sih, pencet aja. Kita bisa nutupin password. Nah, terus login. Ini contohnya dari Education of Cybersecurity, pengertiannya dari lebih lanjut. Nah, ini contoh pencarian artikelnya, media sosial. Nah, di sini kita bisa klik Facebook ataupun Instagram. Kita klik Facebook. Nah, ini contoh penipuan materi keluarga, resiko dan mencegah. Ini contoh dari bagian Facebooknya. Nah, ini contoh pengertian dari bahaya dari phishing, dari penipuan. Kembali nah, kita lanjut ke Instagram. Contoh dari Instagram, ini contoh dari yang saya buat, ancaman media sosial terhadap dan media sosial di Instagram, penipuan penjualan masker berbasis online. Penjelasannya kita baca. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, kita kembali ke halaman login. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.